Doa dimulai. Sudah selesai. Bapak Ibu, untuk modul kita pada sore hari ini kita bertemu dalam modul 1.1 eksplorasi konsep. Bapak Ibu, kita sudah berkenalan memang di WA Group ya Bapak Ibu. Namun wajahnya baru ini kita ketemu. Ya kan Bapak Ibu? Yuk. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Randa SPT Deliana Tambuk MSI. Jadi kalau panggilannya Ibu Betty, memang nama saya panjang ya Ibu ya. Deliana, lahir di Delhi Bapak Ibu. Jadi di Tebing Tinggi Delhi, dari tanah Delhi. Bapak Ibu, ini saya kelahiran 55 tahun yang lalu, 670413. Pangkat golongan pembina utama muda 4C, saya sehari-harinya ditugaskan sebagai pengawas SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Senang bertemu dengan Bapak Ibu, bahagia, bangga dapat berjumpa dengan CGP hebat dari Provinsi Bengkulu. Salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu semua ya. Nah Bapak Ibu, karena kita baru kali ini berkenalan, mungkin saya ingin tahu juga nanti Bapak Ibu sebutkan namanya, lalu usianya berapa ya Bapak Ibu ya? Usianya berapa, mengajar di mana? Oke, silakan Bapak Ibu, kita mulai perkenalan kita dari Ibu Pepe dulu. Ibu Nova Yuliana Sari. Silakan Ibu Nova. Ya, terima kasih Ibu Betty. Waktunya salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Nova Yuliana Sari. Umur saya 32 tahun, Ibu sudah juga tua. Kemudian saya adalah seorang kepala sekolah di TK Cempaka Putih di Desa Penari. Alhamdulillah sudah memiliki 4 putra, semuanya laki-laki. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Ibu Nova. Terima kasih Ibu. Ibu Eka bisa di-mute mic-nya. Ibu Eka. Oke. Iya. Iya. Baik lagi Ibu Ratna. Oke. Terima kasih kepada Ibu Betty. Saya senang sekali bisa bertemu dengan guru-guru hebat di sini. Baiklah, di sini dalam perkenalan terlebih dahulu saya mohon maaf Bu, dikarenakan kami juga sangat capek. Tadi kami ada pertemuan, baru pulang langsung buka laptop, lagi error. Terima kasih, mohon maaf. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Ratna Wilis. Saya tidak asing lagi mengikuti seperti Zoom virtual seperti ini. Juga umur saya 52 tahun. Saya juga Ibu tadi mengatakan golongan juga Bu, golongan saya adalah pembina tingkat 1 4D. Saya mengajar yaitu kepala sekolah SD Negeri 03 Kota Buku, insya Allah dan alhamdulillah sudah 3 periode Bu, sudah 12 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Sekarang saya juga ditemukan kepada guru-guru hebat di sini. Juga sudah mempunyai anak 4 dan juga mempunyai cucu 4. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ratna dengan perkenalannya. Kita ke
CGP di kelompok A1 ya Bapak Ibu. Silakan ke Ibu Yuliana. Ada Ibu Yuliana? Ada, Bu? Ya, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Shilma. Saat ini saya bertugas di SDN 01 Tramang Jaya. Usia saya saat ini 31 tahun, Ibu. Baru menikah 2 tahun yang lalu dan saat ini belum mempunyai anak. Jadi saya sangat senang bisa berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Amin. Jadi itu saja, Bu. Terima kasih Ibu Yuli. Ya. Berikut kepada Ibu Purnama Sinaga. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Purnama Sinaga, Bu. Saya bekerja atau mengajar di SDN 11 Tramang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Saat ini saya berumur 40 tahun dan telah memiliki 2 putra dan 2 putri. Semoga dengan perkenalan ini dengan Ibu PP dan teman-teman yang lain yang baru saya kenal di tempat ini, di pertemuan virtual ini, bisa berkolaborasi, berbagi ilmu, dan juga salam kenal buat Ibu fasilitator, Bu Betty. Kita sama-sama dari Sumatera Utara, Bu. Oras, Bah. Oras Ibu, oras. Demikian, Bu, perkenalan saya. Terima kasih Ibu Sinaga. Kalau orang Batak pantang dipanggil namanya ya. Iya, Bu. Sekarang zamannya teknologi canggih, semua di Facebook, di media sosial, sehingga sekarang udah nama udah biasa ya. Jadi bagi orang Batak kata lagi. Oke, Bapak, kita lanjut kepada Bapak ya, Bapak Eko Nana. Silakan Pak Eko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam bahagia Bapak Ibu penggerak dan Fasil. Perkenalkan, saya Eko Nanang Lesmana, bekerja di SMA 14 Mukomuko, usia sekarang 35 tahun. Kemudian menikah sudah cukup lama, dikaruniai 3 putri. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Eko, ganteng sendiri ya di rumah. Iya, Bu. Oke, kita lanjut kepada Pak Harun Zen. Halo Pak Harun. Belum atau masih lelet ya jaringannya? Tadi saya lihat dia sudah masuk Bapak, tapi kayaknya keluar lagi. Ke Pak Agus Budiarto. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Agus Budiarto. Saya bertugas di SMP Negeri 45 Mukomuko. Umur saya pada saat ini 36 tahun, Ibu. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah dikaruniai 3 orang putri. Itu saja pengenalan saya, Bu. Mohon bimbingan nanti pada saat berjalannya begini ini. Ibu PP juga, Bu. Mohon bimbingan. Itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, sama dengan Pak Eko ya, ganteng sendiri ya Pak di rumah. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Ibu Eka Susita. Silakan Ibu Eka. Baik, terima kasih Ibu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Eka Susita. Sekarang bertugas di SMP Negeri 45 Mukomuko. Kebetulan sekarang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Saat ini usia saya sudah 43 tahun, menikah dengan dikaruniai anak 5 orang, Bu. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Mungkin itu saja, Bu.
Saya sangat senang sekali berada di forum ini dan saya sangat mengharapkan bimbingan dan arahannya selama mengikuti pelatihan PGP ini ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kasek sudah bergabung. Ada 3 kepala sekolah yang sudah memperkenalkan diri. Terima kasih. Semoga sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pimpin ya maju bergerak menjadi teladan di sekolah teladan ya di depan duluan bergerak. Sungtulodo. Jadi contoh Sungtulodo. Oke, kita beralih kepada kelompok A2. Bapak Sakonda Riyandi. Silakan Pak Sakonda. Baik, terima kasih Ibu. Dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar. Jelas Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama Sakonda Aryadi. Tempat kerja bertugas saat ini guru di SD IT Al-Fatih Muko-Muko. Umur 30 tahun. Mempunyai anak 2 orang. Selamat sore juga buat Ibu PP saya, Ibu Ratna Wilis. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Sakonda. Kita lanjut kepada Pak Sulaiman. Ada Pak Sulaiman? Belum masuk ya Pak Jun? Pak Jun tadi hubungi nggak? Belum saya hubungi nampaknya Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Kita lanjut ke Ibu Novi Merli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Novi Merli Aprianti. Saya berumur 35 tahun. Sekarang saya bekerja di SD 03 Kota Muko-Muko. Saya sangat senang sekali berada pada forum ini. Semoga dengan adanya forum ini menambah ilmu pengetahuan, dan kepada Ibu Betty mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Ibu Novi. Kita di sini bareng-bareng belajar, sharing-sharing ya Bapak Ibu ya. Maklumlah, ini udah opung-opung juga, ya kan? Jadi saya udah tua juga ya kan. Kadang-kadang banyak lupanya juga ya kan Bapak Ibu. Jadi kita saling sharing lah ya. Oke Bapak Ibu, kepada Pak Rah Edi. Ada Pak Rah Edi? Saya bacanya gimana ya? Marah Edi atau Merah Edi? Mana Pak Edi? Ada? Belum ada ya? Oke, silakan kepada Pak Junaidi. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Junaidi, mengajar di SMK Negeri 3 Muko-Muko. Umur sudah 50 tahun. Anak sudah 3 orang, 1 putri, 2 orang putra. Dan mudah-mudahan saya banyak mendapat ilmu di sini dan bisa dimanfaatkan di sekolah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun. Tadi Pak Raedi belum masuk, tapi ini sudah masuk. Halo Pak Raedi. Pak Edi. Oke, kita lanjut ke Ibu Zea Riza Emilta. Ada Ibu Zea? Ibu Zea? Belum ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin di pertemuan berikut nanti mereka akan memperkenalkan diri. Bapak Ibu, ternyata dari perkenalan kita hari ini, saya juga yang tertua ya Bapak Ibu ya. Saya 55 tahun, cucu saya 1, masih 1. Anak saya 3, 1 yang baru berkeluarga, jadi yang 2 lagi belum. 2 putra, 1 putri. Terima kasih Bapak Ibu, perkenalan kita hari ini. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah
yang pertama ini tadi kita pembukaan untuk perkenalannya, lalu kita sudah saling mengenal Bapak Ibu. Oleh karena itu paling sedikit kita sudah tahu ya teman kita. Untuk kelompok A1 apa perlu saya baca lagi Bapak Ibu? Iya, Bu. Kelompok 1 ini yaitu kelasnya Ibu Nova. Ibu Nova sebagai PB, lalu Ibu Yuliana CGP, Ibu Purnama, Pak Eko, Pak Harun, lalu Pak Agus, dan Ibu Eka Susita. Itulah untuk di kelompok 1. Untuk di kelompok 2, Ibu Ratna Wilis sebagai PB dengan CGP-nya Sakonda, Sulaiman, Novi Merli, Raedi, Junaidi, Zearija, Emilta. Bapak Ibu, kelompok ini bisa juga nanti kita berganti ketika kapan di sesi lain ya. Jadi untuk sementara ini dulu untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Nanti kita akan juga merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu baca setelah Bapak Ibu membaca di eksplorasi konsep secara teori di LMS. Jadi ada halaman 1 sampai halaman 11 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu nanti yang akan kita diskusikan sampai sejauh mana pemahaman Bapak Ibu dari materi-materi yang sudah Bapak Ibu baca. Baik Bapak Ibu, nanti akan kita akhiri dengan refleksi dan umpan balik, lalu penjelasan untuk menutup kegiatan kita, yaitu tugas-tugas yang akan Bapak Ibu selesaikan ya pada waktunya. Nah baik Bapak Ibu, oleh karena itu untuk fokus kita, saya ada ice breaking di sini. Silakan Bapak Ibu menganalisa, menanggapi dari gambar ini. Yang mau menanggapi silakan raise hand. Nampak ya? Yang mana boleh saja, pokoknya ditanggapi. Ya, silakan Ibu Eka Susita. 604. 604. Terima kasih Ibu Eka. Ibu Purnama Sinaga. 69891 6981 ya. 68921. Silakan ditulis ya masing-masing jawabannya Bapak Ibu. Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih. Angka 6, 8, 9, 2, 1, 4. Semakin bertambah ya dari yang dibilang Ibu apa tadi sebelumnya. Ya silakan Ibu Zea. Sama, Bu. Sama bagaimana? Tadi Bapak itu 1 dulu, baru saya 4 dulu, baru 1, Bu. Oh gitu. Tapi tadi Ibu belum memperkenalkan diri ya? Ya udah tadi, Bu. Udah. Ya. Udah ya? Oke, terima kasih. Pak Sakonda, silakan. Baik, terima kasih Ibu. 6, 8, 9, 2, 4, 1. Oke, terima kasih. Sekarang, ayo kita sama-sama yuk. Ada angka berapa? Ada angka 6? 6. Pertama 6. Sepakat ya? Nah, Ya. ada angka berapa lagi? Sepakat. Ada angka berapa lagi? 8 ini. 8, 8. Setelah angka 8? 9. 9. 9. 0 ada nggak di sana? 0? Ada. Oh iya ada. Ada. 0 itu ya. Ada 9 ya. Ada. Ya. Lalu ada angka 4? 4. Ada. Ada angka 1? Ada. Ada. Jadi ternyata Bapak Ibu setelah kita lihat mengamati ini ada makna tersembunyi di dalamnya juga dengan gambar ini. Apa maknanya Bapak Ibu? Silakan. Ya silakan. Ibu Purnama.
Kalau menurut saya Bu, dari satu gambar ini kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang itu berbeda. Tanggapannya bisa berbeda-beda walaupun dari satu masalah atau dari satu gambar ini bisa melihat dari berbagai sudut, bisa jadi dapat beberapa angka gitu. Oke, terima kasih Bu Purnama. Dari sudut pandangnya berbeda-beda ya. Ada tadi yang mengatakan itu ada 3 angka, ada 4 angka, ada 5 angka ya. Jadi bervariasi. Silakan Pak Sakonda, mungkin mau menanggapi dari sisi lain selain dari angka. Masih di mute itu Pak Sakonda. Baik, terima kasih Ibu. Kalau kita suaranya agak ini Bu, lagi angkat. Oh iya. Yang lain aja dulu. Iya, terima kasih Pak. Yang lain boleh? Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan terhadap gambar ini? Ibu Zea, silakan Bu Zea. Masih tidak kedengaran suaranya Bu Zea? Kedengaran ya. Bu? Ah ya, itu boleh. Terdengar Bu? Ya, oke. Silakan Bu Zea Rija. Ya. Kalau menurut saya kupu-kupu yang terbang itu kan dia berwarna-warni. Jadi saya ingat dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kemarin, bahwa anak itu kan memiliki kodrat alam dan juga dia ada kodrat lampu. Jadi setiap anak itu punya kodrat alami yang mereka bawa, walaupun mereka sama-sama kupu-kupu, mereka sama-sama memiliki seperti turunan biologis yang dibawa oleh masing-masing anak. Jadi seperti kupu-kupu itu walaupun sama-sama kupu-kupu, tapi ketika mereka sudah berkembang, mereka itu memiliki warna yang berbeda walaupun mungkin dari induk yang sama. Begitu Bu. Oke, super sekali. Ibu Zea menanggapi dari sisi gambar. Ada berwarna-warni, mempunyai kodrat masing-masing, punya warna tersendiri. Ada yang kecil, ada yang besar, ya Bapak Ibu ya. Tapi mereka sama-sama terbang ya Bapak Ibu. Nah, berarti sama-sama terbang ya. Bapak Ibu kita berbeda-beda, mungkin nanti ya ada yang terbang duluan, tetapi harapan kita bahwa kita terbang itu ya. Artinya kita mencapai tujuan pembelajaran kita setelah memperoleh pendidikan di guru penggerak ini. Oke, ada lagi yang mau menanggapi, silakan. Baik Ibu, tadi sempat ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Betty. Baik, dari pendapat saya, pandangan saya itu semua orang mungkin fokus pada angka-angka yang besar, yang nampak saja. Ternyata ada angka lain yang kecil, angka Romawi di bawahnya itu. Ada angkatan 6 itu kan. Jadi artinya apa? Terkadang sebagai seorang pendidik, seorang guru, kita terlalu fokus pada anak-anak yang menonjol saja. Jadi tidak kurang fokus perhatian pada anak-anak yang mungkin dia punya kemampuan lebih di kelas seperti itu. Jadi terabaikan jadi seperti itu. Jadi dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, diharapkan juga guru-guru itu memantau secara menyeluruh bagaimana keunikan dari anak-anak kita sendiri seperti itu. Mungkin kita jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sakonda. Saya pun luput dari angka 6 Romawi itu Pak. Ternyata Pak Sakonda ini sangat detail melihat, mengamati dari gambar itu. Ya, terima kasih Pak
Pak Sakonda. Demikian juga kita Bapak Ibu semua, mari kita mengenali murid-murid kita, memahami mereka sehingga apa yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran kita tahu memfasilitasinya, ya kan Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah membaca, ya kan, sudah mengupload tugasnya, tentu sudah banyak materi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak Ibu konsumsi. Oleh karena itu sekarang kita beralih kepada diskusinya nanti, ya. Oleh karena itu yang pertama kita mengenali dulu ini modul kita. Modul kita ini sekarang modul 1. Nanti kita ada 3 modul 1, modul 2, modul 3 yang bisa Bapak Ibu lihat nanti di LMS. Untuk modul 1, refleksi filosofi pendidikan Indonesia KHD. Sesinya forum diskusi. Sekarang kita diskusi yang mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kompetensi lulusan yang dituju. Bapak Ibu paham peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan menjadi pemimpin pembelajaran, bahkan sudah menjadi pemimpin pembelajaran. Ya kan Bapak Ibu? Nah, tetapi mungkin perlu penguatan ya di guru penggerak ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru mampu untuk meningkatkan kematangan diri dan mendukung pembelajaran murid. Capaian umumnya, Bapak Ibu mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis. Ya, kemudian mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi karakter ya Bapak Ibu. Sedangkan capaian khususnya Bapak Ibu setelah mempelajari di modul 1, Bapak Ibu punya pengetahuan tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, memiliki keterampilan, memiliki sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah identitas modul kita. Jadi setiap modul tentu nanti akan ada tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu ketika di dalam kelas, ketika mengampu pembelajaran materi yang Bapak Ibu sampaikan tentu ada tujuannya. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu bagaimana kesepakatan kelas kita ya Bapak Ibu yang harus kita terapkan di ruang virtual ini. Ada usul Bapak Ibu, apa yang harus kita sepakati dalam ruang virtual ini? Juga ini menjadi kebersamaan kita Bapak Ibu. Silakan, ada usulan? Silakan Bapak Ibu. Ya, di sana aja. Hal-hal apa yang harus kita sepakati pada sore hari ini Bapak Ibu? Mungkin tata cara tertib mikrofon atau bagaimana? Yuk silakan. Ada? Ya silakan. Yang raise hand. Ibu saya, ya silakan Ibu saya. Ibu Zia sepertinya mikrofonnya sedang tidak aktif, Bu. Oh gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Kita sepakati, Bu. Ya. 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 Nah, tadi lupa dipencet, Bu. Oh gitu. Ya. Jadi begini, Bu. Menurut saya sangat penting ini
sepakat yang sudah Ibu sampaikan di PowerPoint yang Ibu paparkan. Misalnya seperti penggunaan mikrofon. Jadi ketika salah seorang berbicara, tentunya yang lain mendengarkan, sehingga kita sebagai partisipan itu fokus pada baik yang sedang dipaparkan oleh PP ataupun fasilitator atau mungkin teman yang sudah mengajukan pendapat. Oke, sangat baik sekali, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti saat ini sekarang ini ya, ada bocor itu suara. Kalau boleh tutup mic-nya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk memperlancar, nah ini sekarang ini ada ini yang perlu kita sepakati. Sepakatkah Bapak Ibu dengan ini? Semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat? Sepakat, Bu? Iya, terima kasih. Ada yang menambahkan? Oke, untuk ini tadi ya, usulan Ibu ya. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Sepakat? Sepakat. Ya, karena kita harus saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memang lupa ketika udah bicara, oh iya lupa tadi matikan itu. Jadi boleh juga. Artinya kalaupun ada yang minta tolong dimatikan, jangan terus tersinggung ya Bapak Ibu ya. Ya kita sama. Saya pun mau kadang lupa ya. Boleh di diingatkan. Oke Bapak Ibu ya. Ini sepakat ya Bapak Ibu ya. Jika ada satu orang bicara, maka yang lain mendengarkan. Oke, berpendapat setelah dipersilakan. Jadi raise hand ya Bapak Ibu. Nah, lalu mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia. Jangan ada yang tertekan. Ada yang terpaksa hari ini hadir di sini? Tidak. Oh, tidak ada ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu berpartisipasi penuh secara aktif dan berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini sepakat semua ya Bapak Ibu ya? Sepakat, Bu. Sepakat, Nah, Bu. kalau begitu, ini kita laksanakan bersama Bapak Ibu. Jangan saya aja melaksanakan, tapi kita semua. Oke? Ya. Oke Bapak Ibu. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah Bapak Ibu mampu memberikan perspektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi silakan Bapak Ibu memberikan perspektif refleksif kritisnya, ya. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari eksplorasi konsep itu. Oke Bapak Ibu. Nah sekarang waktunya Bapak Ibu menyampaikan, ya. Durasi kita 25 menit untuk menyampaikan perspektif reflektif kritis. Ini setiap CGP Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua CGP silahkan menyampaikan. Nanti setelah menyampaikan akan ada tanya jawab dari sesama CGP. Boleh yang satu menanggapi dengan yang lain. Oke, siap Bapak Ibu? Siap Ibu. Siap, Bu. Ada pertanyaan? Ibu Eka Susita, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah kami baca. Pada dasarnya, pada pemikiran Ki HD itu bahwa pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan delay suaranya dan Ibu Eka. kebahagiaan menurut saya dan memperlakukan seorang anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati agar mereka dapat memberi teladan. Ingarso sung tuludu, membangun semangat ing madya mangun karso dan memberi dorongan tuturi handayani supaya mereka dapat tumbuh serta menuntun mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia, terampil,
sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Susita. Nah, jadi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu Eka Susita, boleh ditambahkan oleh teman lain ya. Silakan Ibu, siapa lagi nih yang raise hand? Yuk silakan. Tadi setiap CGP nih ya, setiap CGP menyampaikan perspektifnya. Oke, silakan. Bapak Ibu. Ya, Ibu Yuliana. Silakan Bu Yuliana. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Kalau refleksi dari saya, apa yang disampaikan Ibu Eka tadi sudah cukup mengarah ke filosofi atau dasar-dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Namun ada satu kata yang saya pahami dalam bacaan kemarin, yaitu tentang menuntun. Kata menuntun. Menuntun di sini artinya mencakup ke arah mendidik dan mengajar. Artinya kita sebagai seorang guru tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi, namun ketika kita menyampaikan materi, kita juga tidak boleh menganggap bahwa anak belum memiliki pengetahuan apa-apa. Karena dasarnya seorang siswa yang berada di kelas, baik itu kelas 1 maupun kelas yang tinggi, mereka sudah membawa suatu ilmu di luar lingkungan sekolahnya. Jadi ketika kita menyampaikan materi, tugas kita adalah mengarahkan benih-benih yang sudah mereka dapatkan di luar ke arah yang lebih baik, termasuk ke karakter, pembentukan karakternya. Nah, yang pembentukan karakter ini masuk ke ranah mendidik. Artinya kita sebagai seorang guru mengarahkan siswa kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan tujuan pendidikan. Artinya kita berusaha membentuk pembiasaan kepada siswa kita, baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, agar pembiasaan itu membentuk karakter dan sifat yang tertanam di diri mereka, yang bisa mereka terus tunjukkan, bisa mereka terus manfaatkan untuk kehidupan di masa depan. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Mungkin dari teman-teman Super sekali Ibu Yuliana, mungkin bisa dibantu Ibu Eka untuk microphone-nya. Ya. Tadi Ibu Yuliana sudah menyampaikan tentang benih-benih. Ya kan Ibu, kalau benihnya nggak bagus, terus ditanam di lahan yang subur, lalu diberi pupuk, dirawat, kira-kira apa hasilnya Bu Yuliana? Hasilnya kalau semakin dirawat, semakin diarahkan, tapi dirawatnya Bu sesuai dengan kodratnya. Kalau tanaman yang kita tanam padi, jangan kita paksakan untuk tumbuh menjadi jagung. Artinya benih itu memang benar-benar kita tuntun sesuai arah, sesuai bibitnya, sesuai kemampuan, dan sesuai kelebihannya. Oke, keren Ibu Yuliana. Terima kasih Bu Yuliana. Berarti Ibu udah membaca ya halaman 1 sampai 11 ya. Ya, makasih Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Silakan. Atau saya panggil namanya. Oke, Ibu Zea. Silakan Bu Zea. Suaranya kurang jelas Ibu. Bu, bagaimana sekarang Bu? Oke, udah bisa. Ya, silakan. Kalau menurut saya yang perlu saya tambahkan hanya sedikit, yaitu tentang kebudayaan. Karena di dalam filosofis Ki Hajar Dewantara, dia itu kemarin juga menekankan bahwa kita itu kan berasa, anak-anak punya kodrat alam dan kodrat zaman, tapi juga ada kodrat alami. Jadi kita berasal dari kebudayaan yang beragam, dan di sanalah pendidikan ini sebagai persemaian benih kebudayaan tersebut, sehingga kita disitulah tugas kita menuntun anak-anak kita itu menjadi manusia yang beradab, berbudi pekerti yang baik,
baik secara rasa, karsa, kemudian raganya juga seperti itu. Jadi mereka yang kita harapkan adalah anak-anak nantinya dia mampu tumbuh di kodrat zamannya seperti sekarang ini, yaitu abad 21, dan juga bisa di kodrat ininya, di kodrat alamnya sesuai dengan sosiokultur yang ada di daerah mereka. Jadi seperti kemarin, kalau sebagai gambaran, anak yang berada secara pendidikannya, secara penuntunnya, seperti itu. Atau anak yang berada di desa ataupun jauh dari komunikasi atau perkembangan informasi yang sangat maju saat ini. Terima kasih. Itu saja, Bu. Ketika teman Bapak Ibu CGP menyampaikan refleksinya, boleh juga Bapak Ibu bertanya ya, silakan, nanti boleh ditanggapi. Misalkan saya Bu mau bertanya dengan Ibu Zea, kira-kira yang dimaksud dengan kodrat alam itu yang bagaimana? Nah, misalnya seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Jadi semakin tajam kita untuk memahami materi. Oke Bapak Ibu, yang berikutnya silakan raise hand. Ya, Pak Eko. Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Bu. Oke, sebelum saya mengenal lebih, langsung aja Bu ya. Dengar suara saya? Dengar Pak, ya langsung Oke. Pak. Jadi sebelum saya mengenal lebih jauh tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi saya pernah berpikir, refleksi kritis saya gini Bu, gimana kita bisa menerapkan sistem pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara yang pada masa itu pemikirannya terbit di saat kolonialisme. Sementara posisi kita sekarang di mana zaman dan eranya canggih, ternyata setelah saya dalami materi-materi kemarin, semuanya itu cocok dengan kondisi sekarang, terutama yang di bidang Ingarso Sungkulodo di depan menyemak sebagai contoh, kemudian Ing Madio Mangun Kroso di tengah sebagai penyemangat, Tuturi Handayani dari belakang mendorong. Ini sebenarnya kata lain dari guru penggerak ini. Tiga istilah itu kata lain dari guru penggerak. Itu sangat bisa diterima dengan logis. Saya rasa itu pengalaman yang wah menurut saya. Pikiran yang di zaman kolonialisme ternyata sampai saat ini masih berlaku. Saya kiranya Bu, mungkin ada tanggapan kritis dari kawan-kawan, silakan. Silakan teman-teman ditanggapi dari punya Pak Eko. Mungkin tadi ada Ingarso Sungkulodo, Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Eko, kenapa Dinas Pendidikan itu menggunakan lambangnya itu Tuturi Handayani ya? Kenapa enggak Sungkulodo? Gitu kira-kira, atau kenapa tidak yang di tengah Madio Mangunkarso gitu? Ibu, gimana coba Pak Eko? Ya, menurut pendapat Bapak. Nah gini, murid-murid itu setelah kita beri contoh, setelah kita beri semangat, waktunya kita menonton dia aksi. Makanya Tuturi Handayani itu artinya mereka itu sudah siap untuk ditampilkan. Kita sebagai guru mendorong, menyokong bahwa mereka siap terjun. Itu Bu. Oke, super sekali. Terima kasih Pak Eko. Ada yang mau menanggapi? Ibu Eka, angkat tangan. Ada yang mau Ibu sampaikan, Ibu Eka? Saya mau menanggapi Ibu Yuliana Cilma tadi, Bu. Ya, silakan. Baik. Tadi Ibu Yuliana menyampaikan bahwa seorang guru harus juga menciptakan budi pekerti seorang siswanya. Nah, budi pekerti itu juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara
cipta, karsa, dan menciptakan karya gitu. Nah, keluarga menurut saya merupakan salah satu tempat yang paling pas atau tempat pertama dalam pembentukan budi pekerti ini selain di sekolah gitu. Nah, menurut Ibu Yuliana ini kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan budi pekerti atau menumbuhkan budi pekerti yang baik pada seorang anak, baik di dalam keluarganya maupun di sekolahnya. Terima kasih. Ibu Yuliana, bagaimana Ibu menanggapi budi pekerti itu kalau kita melihat di keseharian ya sekarang ya, mobilitas orang tua itu sudah cukup padat untuk pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga mungkin ya agak sedikit waktunya hanya untuk anak-anak untuk menyampaikan, mengajarkan budi pekerti. Kira-kira menurut Ibu Yuliana bagaimana kita mengajarkan budi pekerti ini? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih sebelumnya tanggapan dari Ibu Eka. Menurut saya benar apa yang disampaikan Ibu Betty tadi, bahwa karakter atau terbentuknya karakter seorang anak itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Bisa dari lingkungan di sekitar rumah, lingkungan bermain, dan bahkan di lingkungan sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi budi pekerti ini, kalau menurut saya pribadi, kita bisa membentuknya kepada siswa kita melalui pembiasaan. Pembiasaan itu bisa kita mulai ketika awal pembelajaran, ketika kita mulai mengajak anak berbaris di depan kelas, membiasakan anak untuk salam dulu atau memberi sapaan dulu kepada guru. Kemudian ketika masuk kelas, membiasakan anak untuk berdoa dengan khusyuk, tidak hanya sekedar mengucapkan atau melafalkan doanya dengan suara yang keras, tapi dengan harapan anak-anak tahu apa itu makna dari berdoa. Kemudian pembiasaan lain yang di dalam setiap proses pembelajaran itu harus kita cobakan, seperti kolaborasi, kemudian tampil ke depan dengan berani, kemudian bisa berpikir kritis, kemudian yang saya sebutkan lebih ke keterampilan ya Bu, tapi kalau ke budi pekertinya lebih ke sikap yang tadi yang di awal pelajaran berdoa, dan bagaimana bersikap dengan sesama teman, dengan yang lainnya, dengan orang yang lebih tua yang ada di lingkungan sekolah, kemudian pembiasaan sampai akhir pembelajaran itu bisa dilakukan secara terus-menerus dengan harapan pembiasaan yang dilakukan dengan penghayatan, yang kita lakukan tanpa menyerah, nanti akan terbentuk budi pekerti yang memang benar-benar tertanam sebagai sifat anak. Dan pastinya waktu kita di sekolah tidak terlalu banyak. Artinya kita perlu dukungan dari faktor luar, faktor keluarga, lingkungan keluarganya seperti itu. Namun ketika anak mulai mengarah ke arah yang negatif, kita kembali lagi membentuk, mengarahkan, mengingatkan pembiasaan yang kita harapkan bisa membentuk budi pekerti itu. Intinya pembiasaan yang berulang, biasanya pembiasaan yang berulang ini akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini mudah-mudahan bisa tertanam menjadi sebuah sifat. Super sekali Ibu Yuliana. Jadi kadang-kadang begini kan ibu-ibu, ibu bapak, untuk membiasakan ini, dia misalnya di rumah itu tidak pernah berdoa, lalu di sekolah disuruh berdoa, dia kan merasa berat sekali gitu kan. Berarti dia harus gimana Bapak Ibu menuntunnya? Kalau ada yang katanya bilang terpaksa dulu, sudah terpaksa karena dibiasakan menjadi biasa, setelah biasa menjadi budaya. Ya kan Bapak Ibu. Nah, kata terpaksa ini yang harus diganti menjadi menuntun. Ya, untuk menuntun ya. Jadi walaupun dia agak sedikit terpaksa, tapi cara memaksanya bukan pakai sapu lidi ya kan? Nah, jadi harus pakai menuntun ya kan gitu. Iya. Ya kan, memang kita harus
intinya di belakang itu kita harus paksa dia kan gitu, karena dia tidak terbiasa misalnya berdoa, misalnya baris tertib, dia tidak terbiasa, tapi kita harus memaksanya untuk ikut main aturan kita, tetapi dengan cara bagaimana kan itu ya. Jadi pemikiran KHD itu memaksanya itu dengan menuntun gitu, menuntut ibarat menuntut anak baru mau belajar jalan ya, kita tuntut pegang tangannya ya, tata begitu ya kan. Berarti kan kita harus kenal si anaknya, dia maunya bagaimana. Nah, jadi benar kata Ibu Yuliana tadi, budi pekerti itu harus dibiasakan. Cuma, ya kan, membiasakannya ini harus ada triknya, ya kan Bapak Ibu, supaya dia terbiasa. Setelah terbiasa menjadi budaya. Budaya yang bagaimana? Budaya yang baik. Ya kan Bapak Ibu? Oke. Berikutnya coba kepada itu tadi yang sudah memberikan yang belum lah ya, yang belum. Pak Harun sudah masuk? Harun belum ya, atau tidak masuk ya? Ya bagaimana itu Bapak? Bapak Harun tadi izin Ibu, dia sedang di masjid. Oh Ibu udah masuk ya. Pak Harun, selamat sore Pak Harun. Suara Bapak masih di mute kayaknya ya. Oh ya, sementara Pak Harun tunggu sebentar ya. Coba yang lain, Ibu Purnama Sinaga, silakan Bu Purnama. Terima kasih Bu atas kesempatan. Saya hanya menambahkan sedikit seperti tadi oleh Po Nanang Lesmana, bahwa kenapa tadi pendidikan di Indonesia mengambil simbol Tutwuri Handayani bukan Ingarso Sungkulodo atau Ingar Madya Mangkarsal tadi, karena menurut saya Bu, Tutwuri Handayani yang berarti tadi adalah sebagai pendorong, yang di belakang sebagai pendorong, kita sebagai pendidik atau di dalam pendidikan kita sebagai seorang guru hanya berperan sebagai pendorong. Pendorong maksudnya di sini Bu, bibit-bibit tadi yang ada pada murid tadi, bagaimana supaya dia dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Kekuatan kodratnya itu walaupun tadi bibitnya itu kurang baik, tetapi jika kita perlakukan atau kita dorong pertumbuhannya sesuai dengan kodratnya tadi, maka pertumbuhannya akan diharapkan dapat bertumbuh sesuai yang diharapkan oleh kita sebagai pendidik. Kita sebagai yang tadi, yang merupakan dasar tadi, kita tidak bisa mengubahkan sudah ada pada diri anak. Kita hanya bisa menuntun bagaimana supaya pertumbuhannya ini dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita untuk mengubah kodratnya, saya rasa kita sebagai pendidik tidak bisa mengubahnya. Kita hanya bisa seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita pendidik ini atau di dalam pendidikan kita hanya bisa menebalkan garis-garis suram, sehingga garis-garis suram itu yang kita tebalkan adalah hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang tidak baik itu jadi tersamarkan oleh garis-garis tebal yang sudah kita tebalkan tadi, yang kita harapkan anak-anak itu dapat bertumbuh sesuai dengan kita inginkan. Jadi dengan lingkungan atau perlakuan-perlakuan yang kita lakukan sebagai seorang pendidik, kita harapkan walaupun bibitnya itu adalah bibit yang kurang baik, tapi dengan perawatan, perlakuan, dan kondisi atau lingkungan di mana dia bertumbuh, dia dapat bertumbuh dengan baik sesuai dengan kita harapkan. Mungkin menurut pemikiran saya menambahkan dari pendapat Pak Eko. Terima kasih Bu Purnama. Berarti anak itu lahir bukan kertas putih ya Bapak Ibu ya. Berarti ada isinya ya. Kita hanya menebalkan. Berarti sudah ada garisnya, sudah ada kodratnya di sana ya Bapak Ibu. Artinya si anak itu sudah punya talenta, ada potensi di dalamnya. Kita tinggal mengarahkan, menebalkan kemana anak itu nanti mau apa yang menjadi satu
keterangan itu Ibu Purnama. Oke, kita lanjut kepada Pak Harun Jen. Ya, silakan Pak Harun. Bagaimana refleksi Bapak terhadap pemikiran KHD? Silakan Pak Harun. Suara Pak Harun. Halo Bu, terdengar? Ya, halo. Ya, dengar Pak. Silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Dan menjelang sore ya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Tadi juga kebetulan kita ini ada di lokasi yang sangat ramai Bu ya. Jadi menurut saya langsung saja Bu ya. Mengenai refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan kawan-kawan tadi seperti Bu Eka, Pak Eko juga. Dan saya hanya ingin menambahkan yang disampaikan oleh video terakhir dari pemateri kemarin, bahwasanya kita selaku pendidik harus menghormati anak dengan sebaik-baiknya, dengan menghargai segala bentuk latar belakang seperti kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi dengan demikian penghargaan yang setinggi-tingginya yang kita berikan, itu artinya kita memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa. Barangkali itu untuk sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Harun. Ya, jadi sudah semakin jelas ya kan Bapak Ibu bagaimana pemikiran KHD begitu relevannya terhadap, walaupun itu Pak Ki Hajar Dewantara sudah tiada, ya sudah zamannya kolonial, sudah mencetuskan ide itu dari budayanya sebagai suku Jawa, tetapi sampai saat ini masih sangat relevan dengan kodrat zaman, ya Pak, Bapak Ibu. Nah sekarang juga bahwa anak sudah belajar di kodratnya zaman ini, di mana teknologi canggih ya yang akan menjadi sarana prasarana, sementara kita yang sudah tua-tua harus mampu ikut mengajarkan ya, menuntun anak di dalam kodrat zaman yang pakai teknologi tinggi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi? Silakan. Saya pikir ada kesempatan untuk 2 orang lagi. Silakan. Ada? Yang lain? Yang belum? Dari kelompok B mungkin Ibu Novi. Ya, silakan Ibu Novi. Ibu Novi. Merli Aprianti. Silakan Bu Novi. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Kalau di sini saya hanya ingin menambahkan saja, di mana menurut KHD mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi di sini saya berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran menurut KHD kita harus memberikan kebebasan kepada anak, di mana kebebasan ini masih dalam pengawasan atau tuntunan guru. Nah, di sini guru menuntun siswa agar mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Jika bakat itu dikembangkan dan jika bakat itu dikembangkan sehingga menciptakan siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selain itu, sebagai pendidik kita menuntun dengan kasih sayang secara ikhlas dan sabar dalam mendidik mereka, mengarahkan mereka menjadi putra-putri bangsa yang siap untuk beradaptasi pada kemajuan zaman tanpa meninggalkan kebudayaan yang ada di
tempat tinggalnya. Lalu kata-kata merdeka. Nah, merdeka diartikan di sini memang anak pada kodratnya kalau sekarang ini belum merdeka. Ini tugas kita, bagaimana cara kita membuat anak merdeka dalam artian anak tidak selalu diberikan nilaimu harus segini. Nah, melainkan anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat yang ada pada dirinya, dan kita mengajarnya juga menggunakan konsep sebuah permainan, sehingga anak tidak ada keterpaksaan untuk belajar. Jadi menggunakan metode namanya, lalu bermainkan media yang mengasihkan, sehingga mereka tidak ada keterpaksaan untuk belajar dan bisa memetik apa yang harus dilakukan untuk dirinya nanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Jadi ada harus kata ikhlas ya. Ikhlas baru dengan hati ya Bapak Ibu menuntun. Nah, jadi dengan demikian kita akan mengenali potensi anak didik yang mana yang harus dikembangkan. Talenta apa yang dia punya itu yang akan dikembangkan. Baik Bapak Ibu, kita sudah cukup panjang untuk membahas KHD. Oleh karena itu sebagai rangkumannya saya minta kepada Ibu PP, Ibu Nova Yuliana Sari, dan Ibu Ratna Wilis memberikan rangkuman dari diskusi kita pada sore hari ini. Silakan, yang mana duluan juga boleh, Ibu Nova atau Ibu Ratna. Ya, Ibu Nova. Silakan Bu Nova. Masih mute, Bu? Maaf. Ya, terima kasih untuk Ibu Betty, Ibu Fasilitator Betty, beserta seluruh CGP. Dari hasil pemantauan bahwa dari hasil pemantauan diskusi oleh seluruh CGP tadi, semuanya sudah terbaca bahwasanya mereka membaca modul. Jadi bagi yang tidak membaca modul, maka tidak akan bisa mengungkapkan fasilitasi, tadi belum dibahas. Kemudian ada beberapa fakta bahwasanya yang di sekolah taman siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ini kebetulan kita di PP itu sekelas dengan orang-orang yang ada di Gunung Kidul. Jadi mereka itu sangat prihatin bahwasanya sekolah taman siswa itu tidak punya siswa, bahkan gulung tikar. Nah, ini boleh kita bahas mungkin di lain waktu ya Ibu Betty. Kenapa sekolah yang didirikan oleh Bapak Guru besar pendidikan kita itu bisa gulung tikar dan tidak punya muridnya? Mungkin itu saja Ibu, semuanya sudah sangat luar biasa, sudah harus mendidik dengan sesuai kodratnya, hanya menebalkan, tapi jangan sampai salah. Yang kita tebalkan adalah hal yang baik,
jangan menebalkan yang hitam-hitamnya, bahwa nanti guru akan bertanggung jawab baik itu kepada manusianya dan juga ke atas, bahwasanya jangan sampai kita salah menebalkan. Mungkin itu saja Ibu Betty. Mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Ratna Wilis nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nova. Super sudah menambahkan tentang pemikiran KHD dengan pemikiran menghamba pada murid, artinya berpihak pada murid ya. Berarti kita harus kenal dengan murid-murid kita. Silakan Ibu Ratna Wilis menambahkan. Ya, silakan Bu Ratna. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Betty sebagai fasilitator, juga kepada guru-guru hebat CGP. Sangat senang sekali mendengarkan hasil diskusinya tadi. Berarti dengan adanya CGP membaca modul, ya insya Allah saya dengar tadi sudah memahami semua. Berarti sesuai dengan dikatakan tadi oleh teman saya, barang siapa tidak membacakan modul, mungkin mereka akan ketinggalan. Nah, begitulah CGP yang terhormat. Ya, kita jangan malas-malas untuk membaca dan malas-malas untuk belajar. Sesuai dengan apa yang dikatakan tadi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarso mangun tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, begitulah kalau Ki Hajar Dewantara, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Nah, seperti itu. Seperti itu juga sesuai dengan kesimpulan di sini tadi, saya dengar semuanya sudah memahami bagaimana seandainya nanti kita menghadapi anak di dalam proses KBM. Memang seperti itu, dimanapun kurikulum yang berada, memang kita itu selalu, yaitu ditujukan untuk anak, untuk anak, untuk anak, dan untuk anak. Jangan nanti sampai kita sebagai CGP dan PP dan fasilitator, jangan disalahgunakan dengan ilmu ini. Kita selaku fasilitator, CGP, dan PP, jangan sampai kurikulum Merdeka ini kita anggap sebagai kurikulum duplikat. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memperbaharui bagaimana kita memerdekakan anak-anak sesuai dengan dikatakan tadi beberapa orang CGP. Kita itu adalah untuk belajar merdeka, bebas untuk memberikan misalnya metode-metode terhadap siswa. Sesuai apa yang dikatakan oleh beberapa orang tadi juga. Misalnya kita bisa memperbandingkan di salah satu misalnya di dalam media pembelajaran sesuai dengan hal pembukaan yang diberikan oleh Ibu Betty tadi, kita disuruh membandingkan apa yang muncul. Nah, jadi kalau kita mengajar itu misalnya kita tadi tertuju dengan anak. Jangan selalu guru itu yang memberikan istilahnya pengertian terlebih dahulu. Kita tampung aspirasi semua anak, ya apakah anak itu merdeka untuk menjawab. Jangan nanti anak itu salah sasaran, misalnya gurunya marah, itu tidak boleh. Boleh juga misalnya kita memberikan suatu pembelajaran, boleh bebas, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, dan membawakan anak-anak itu di luar, yaitu di pemandangan, misalnya metode apa, ataupun tema apa yang kita ajar. Misalnya tema tentang misalnya laut, misalnya kita boleh membawa anak-anak rekreasi laut. Nah, itu salah satu dari CGP tadi sudah memberi contoh yang seperti itu. Nah, jadi kita itu bebas. Nah, bebasnya dalam artian misalnya media, sudah ada juga saya dengar tadi dalam bentuk kesimpulan, memang halnya seperti itu yang ditutupkan dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak itu merdeka bebas untuk memberikan, misal kita mengajar misalnya tadi salah satu contoh pembelajaran IPA, silakan anak bawa di luar itu banyak alat-alat peraga, bebas anak untuk memilih tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi CGP yang terhormat ya, dan yang saya banggakan dan saya senangi, saya senang sekali fasilitatornya sangat ramah dan sangat senang sekali dengan senyumnya. Semoga nanti CGP dan juga dengan PP kita sama-sama untuk berbagi dalam ilmu pengetahuan untuk kemajuan kurikulum merdeka ini. Nah, sekali lagi tetap semangat. Ya, mungkin itu tambahan dari saya, Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu PP. Ya, terima kasih Bu Ratna, terima kasih Ibu Nova.
ya sebagai rangkuman kita di diskusi ini. Nah, sebelum kita akhiri, di sini ada Padlet. Silakan Ibu Bapak CPP mengisi ada 3 pertanyaan. Ini di kolom chat. Nampak Bapak Ibu, tinggal klik di chat. Ini https://padlet.com. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada 3. Ya, silakan. Ada yang mau bicara? Oh, di chat. Ya, di chat. Ini di kolom chat. Ini yang ada tulisan biru. Yuk, silakan diklik. Ada 3 pertanyaan. Apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari dari pemikiran KHD? Oke, boleh garis besarnya, mungkin benang merahnya menurut Bapak Ibu. Silakan dituliskan. Tulis aja namanya secara singkat, misalnya Ratna, Eka, nah begitu ya Bapak Ibu. Gimana nulisnya ya? Di Padlet itu, ini kan ada kolom komen. Oke, silakan. Kita pikiran bareng pada pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ini yang Eko Nanang ya. Oke Pak Eko, terima kasih punya Pak Sulaiman. Jalan. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga ini, perubahan apa yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk menuntun murid setelah pembelajaran hari ini? Jadi tadi seperti kupu-kupu ya, harus ada perubahan. Sedikit pun, kecil pun, tetapi ada perubahan ya Bapak Ibu ke arah yang lebih baik sesuai dengan pemikiran KHD. Oke, silakan dituliskan Bapak Ibu. Diketikkan dulu namanya Bapak Ibu di depannya, ya kan, biar kita tahu yang membuat presentasi. Misalnya perubahan apa, misalkan di situ Sulaiman ini, gitu. Lalu Pak Eko ini, yang belum ada namanya silakan dibuat namanya Bapak Ibu. Semuanya ya. Selalu memberikan. Oh, cek itu. Semua lancar ya Bapak Ibu? Ada yang terkendala mempelajari Padletnya? Lancar Bu. Lancar ya. Lihat di tayangan ada Bapak Ibu ketik tapi Bapak Ibu kan tidak kelihatan di sana tulisannya. Kapolda sudah, Agus, Sulaiman, menurut saya pemikiran KHD memberikan pandangan yang patut dicontoh oleh para guru dalam memberikan pengajaran dan pendidikan
berikan terhadap para siswa agar para siswa bisa selamat dalam menjalani hidupnya. Terima kasih Pak Sulaiman sudah memberikan refleksi pemikiran yang baru dari Ibu Purnama melaksanakan pendidikan yang berhamba pada murid. Oke, dari Pak Eko mengajak siswa untuk lebih bahagia belajar. Wah, ini berarti harus banyak apanya ya Pak, kreativitasnya ya, supaya mereka bahagia dan senang untuk sekolah. Rindu nengok gurunya kalau nggak datang. Ya kan Pak Eko? Ya benar Bu. Ya, Ibu Zea mengharapkan merdeka secara lahir batin, menjadi manusia mandiri. Lebih rincinya apa Bu? Bu Zea. Ini Baik Junaidi selalu memberikan perubahan yang menjadi dorongan untuk belajar sesuai dengan zamannya. Perubahan apa Pak? Oke, di sini perubahannya dituliskan ya Pak. Perubahan apa yang perlu Bapak Ibu lakukan murid setelah pembelajaran hari ini? Setelah mempelajari pemikiran KHB yang masih relevan dengan kodrat zaman saat ini. Pak Harun, saya akan mencoba mengarahkan pembelajaran hamba kepada murid sesuai dengan kodratnya. Pertama, menuntun murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar, menuntun dengan semangat dan lebih peduli dengan kondisi murid. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan, tentu ingat kembali Bapak Ibu bahwa pemikiran KHD itu bisa terwujud ketika Bapak Ibu guru penggerak menjadi guru yang bersifat among ya, sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Ya, lalu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Ya, jadi memilih, ada kemerdekaan di dalamnya. Oke, Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu, sudah cukup banyak ini yang sudah menyelesaikannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi karena waktu juala yang akan menyelesaikan tugas kita sore hari ini, Bapak Ibu, ada satu orang yang bisa menyampaikan sesuatu mengenai refleksi ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Sulaiman kayaknya tadi belum bersuara. Silakan Pak Sulaiman. Ya, gimana? Ya, bagaimana? Apa tanggapan Bapak dengan kegiatan kita hari ini, Pak? Silakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Menurut saya, tanggapan saya pada pertemuan kita kali ini sangat antusias sekali karena
dengan pertemuan kita kali ini kita bisa mengenal daripada pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga dengan kita mengingat kembali jasa beliau, kita bisa mendapatkan contoh-contoh pengajaran dan pendidikan, sehingga kita bisa menerapkan juga kepada diri kita, dan kita bisa memberikan kepada para siswa agar siswa kita bisa bertumbuh dan berkembang sehingga hidupnya bisa selamat dunia dan akhirat. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Sulaiman, super sekali. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan menutup pembelajaran kita. Namun saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu setiap hari akan menyelesaikan tugas-tugas ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buat manajemen waktu Bapak Ibu sebaik mungkin, seefektif mungkin, sehingga tugas-tugas kita semua bisa terselesaikan. Jadi mohon maaf kalau penyampaian saya pada sore hari ini kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Kita saling mendukung, mari kita saling mensupport satu sama lain sehingga kita semua berhasil. Bapak Ibu CGB berhasil, Bapak Ibu PP berhasil, fasilitatornya juga. Jadi mari kita saling mendorong, saling mendukung ya Bapak Ibu. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu lihat di LMS, kemudian sering buka forum komunikasi. Untuk besok kita berada juga di ruang kolaborasi. Untuk sementara kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi tugas kelompoknya silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk di LMS. Kalau ada yang perlu kita komunikasikan, silahkan kita komunikasi di forum komunikasi atau di WA group. Ya Bapak Ibu, jadi terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua sehingga penyelesaian tugas-tugas kita berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk menutup kegiatan kita, saya minta kepada Pak Harun Zain untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pak Harun. Ya baik, pada non Muslim, ya mohon maaf kita baca doa secara Islam aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Harun. Saya minta ada kesediaan Bapak Ibu untuk buat ice drinking untuk pertemuan besok. Yang bersedia Bapak Ibu bisa raise hand untuk ice drinking. Ada? Ada dong, masa nggak ada? Tadi di kelas B ada. Silakan kelas A yang mau buat ice drinking. Pak Eko kayaknya ini, ya kan? Silakan Pak Eko ya. Gimana? Pak Junaidi? Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya gimana besok itu Bu? Buat tampilan untuk ice breaking Pak. Ice breaking. Besok. Menampilkan PowerPoint maksudnya? Ya, game Pak Junaidi. Oh. Saya belum berpengalaman Bu. Oh gitu. Oh, Ibu PT lah kalau begitu. Ibu Ratna mungkin ya. Di-mute Bu, di-mute, nggak dengar. Ibu Nova aja Bu. Bu Nova pintar tuh Bu. Dia dari sini. Silakan Ibu Nova ya. Terima kasih Bu Nova kesediaannya. Oke, kita foto sebentar. Buka kamera. Sayang sekali ini mati lampu, jadi saya agak gelap sini. Ya, silakan. Oh, ini Pak Sulaiman. Pak Sulaiman nggak kelihatan tadi. Ya, boleh juga dari laptop Bapak Ibu ya. Di foto. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih.